Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teratai kemarahan Buddha selalu menjadi pembunuh terbesar Xiao Yan. Saat berada di benua Douqi, Xiao Yan menggunakan Feng Jue untuk secara paksa menggabungkan berbagai api yang berbeda menjadi biji teratai kecil dengan kekuatan yang menakutkan, menemukan kesempatan yang tepat untuk menimbulkan kerusakan berat pada musuh. Sejak memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, dengan kekuatan Kaisar pertama yang didaftar Ihuo, perpaduan Ihuo menjadi jauh lebih mulus, dan kekuatannya juga jauh lebih besar, meskipun Xiao Yan memiliki tuannya sendiri yang tertinggal. Cincin api Kaisar, ada juga banyak ramuan obat dan keterampilan bertarung di dalamnya. Tetapi ketika Anda datang ke benua Doudi, salah satunya adalah tidak ada waktu untuk belajar dengan cermat, dan yang lainnya adalah tidak ada tempat yang cocok, jadi sekarang Anda dapat menangani yang kuat. Ada beberapa keterampilan bertarung yang dapat digunakan untuk menyerang, dan Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan kekerasan dari perpaduan api yang berbeda untuk membunuh. Bum bum bum. Faktor mengamuk yang menakutkan berdesir dalam lingkaran dan lingkaran. Sebuah terowongan besar muncul di mana pria berpakaian hitam itu awalnya, dan akibatnya menyebar dalam lingkaran, dan setelah beberapa saat, ada asap. Setelah bubar, di terowongan besar, sosok yang dimutilasi perlahan muncul di depan beberapa orang. Awalnya, pria berbaju hitam itu sedikit meremehkan Xiao Yan yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa semut jenis ini dapat dengan mudah menangani semut di tangannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa semut semacam ini bisa melakukannya? Benar-benar menampilkan serangan yang mengerikan, dan dia hampir mati. Xiao Yan di depannya ini benar-benar sialan. Pria berbaju hitam yang selamat dari pusat ledakan, Xiao Yan melihatnya dengan cermat dan hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Anda harus tahu bahwa itu adalah teratai api Furious Buddha, yang dibiarkan dengan menggabungkan kekuatan kekerasan dari 6 api yang berbeda. Selain itu jatuh ke dalam stagnasi singkat setelah serangan jiwa dari pukulan kekuatan penuh King Yuan. Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan jiwa adalah Xiao Yan. Itu hancur dalam serangan sebelumnya, dan bahkan serangan terkuat Xiao Yan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dengan Dou di bintang 3 lengkap itu akan sangat menakutkan. Tangan dan kaki pria berpakaian hitam itu terus mengeluarkan darah gelap, dan darah mengalir dari tangan dan kaki yang patah, memberi orang bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan kecil, kamu benar-benar bisa memaksaku menjadi sangat malu. Aku harus membunuhmu hari ini untuk berkorban kepada klan iblisku. Pria berbaju hitam itu berteriak pada Xiao Yan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Xiao Yan menatap wajah ganas pria berbaju hitam di depannya, dan hampir tanpa sadar bergerak. Karena meskipun pria berbaju hitam itu menderita kerusakan parah, aura yang memancar dari tubuhnya lebih kuat dari yang barusan. Pengalaman tempur selama bertahun-tahun membuat Xiao Yan tahu bahwa itu berarti pria berbaju hitam di depannya akan menggunakan kartu asnya. Bahkan jika mereka mati bersama. Semua jiwa yang mati mematuhi perintahku, berkorban. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan tas dengan satu-satunya tangan yang tersisa, dan berteriak keras. Segera, beberapa tubuh jiwa terbang keluar dari tas yang dikeluarkan pria berbaju hitam itu, semuanya terbang ke langit. Hanya tenggelam dalam kegelapan ini. Hahaha. Setelah berbicara, tubuh pria berbaju hitam yang tidak sedap dipandang itu terbakar. Xiao Yan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berbaju hitam, dan serangan yang hampir diambang ditembak harus berhenti di bawah energi iblis yang memenuhi langit. Potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berbaju hitam itu, membentuk sosok besar.
Wajah asli pria berbaju hitam diproyeksikan menjadi sosok jahat besar di langit, kecuali kepalanya. Seluruh tubuh sosok besar itu ditutupi dengan kepala manusia yang padat. Sial! Tuan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Memang, situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiao Yan, dan segera dia harus meminta bantuan tuannya Jin Longqing. Ini sebenarnya metode pengendalian mayat untuk jiwa keluarga iblis mayat. Seru Raja Naga Emas terkejut di atas ring. Jangan khawatir tentang ini, lihat bayangan hitam di tanah tempat pria berbaju hitam itu berada. Itu berarti jiwa yang dia kumpulkan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hantu di langit. Kita berada di DLL. Karena keluarga iblis mayat ini memperhatikan mengumpulkan jiwa dan mengendalikan boneka mayat, ini adalah hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa. Tuan, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka? Biarkan hantu-hantu itu bergabung seperti ini. Aku khawatir. Xiao Yan tidak tahu kekuatan Raja Naga Emas dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi menurut pengamatan saya, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis dari ras iblis, dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya ditinggalkan, dan jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berjuang keras, mereka pasti akan ditelan. Tetapi jika kamu membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi tambahan besar bagimu? Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan bertanya, "Untuk kekuatanku, kamu dapat yakin. Ketika aku berada di puncakku, semut jenis ini tidak layak disebut, bahkan jika keadaan jiwaku bukanlah sesuatu yang harus ditakuti." Raja Naga Emas memancarkan kekuatan yang kuat. Paksaan. Meskipun Raja Naga Emas bukan seorang apoteker, pemahamannya tentang apoteker tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun memang terlalu kejam untuk menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini untuk membebaskan mereka daripada diperbudak oleh iblis. Akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan. Karena bagaimanapun, mereka semua kuat di dunia 1000 besar, dan dunia 1000 besar bertentangan dengan ras iblis. Mengumpulkan jiwa? Ini sama dengan klan jiwa di benua Douki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya dapat dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Wewem novel, Xiao yang melihat gambar diam di dalam bayangan yang terus meningkat. Semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang dibawa oleh orang-orang berbaju hitam. Ada jiwa yang lemah, dan ada juga jiwa yang kuat, tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiao Yan melihat jejak doa di mata mereka, seolah berdoa agar Xiao Yan membebaskan mereka. Bagaimanapun, mereka semua dari dunia yang kuat, bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau digunakan oleh iblis. Sisi. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil sedikit bergetar. Xiao Yan melihat hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan, Yueru baru saja pulih dari getaran teratai api murka Buddha, dan kemudian dia melihat saat pria berbaju hitam berubah menjadi hantu besar. Tangan kecilnya tidak bisa menahan untuk menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. Hari ini, aku akan mati. Apakah kamu di sini? King Yuan, yang berada di samping, baru saja meluncurkan serangan jiwa, yang jelas menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dan juga pingsan. Xiaoyi berdiri di samping kedua gadis itu, tampak seperti boneka porselen lucu dari kejauhan. Xiaoyi, Yueru, jaga King Yuan dengan baik, menjauhlah, percayalah padaku. Xiao Yan buru-buru menghibur. Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki hubungan dari hati ke hati. Tentu saja, mereka tahu rencana Xiao Yan.
Mereka mengulurkan tangan merah muda dan lembut mereka dan menarik Yuru dan King Yuan kembali, dan mengatakan banyak ocehan di mulut mereka. Seperti jika mereka berbicara satu sama lain. Yueru berkata, "Saudari Yueru, jangan khawatir, tuannya akan menanganinya, kita harus mempercayai tuannya." Melihat bahwa Yueru tidak begitu takut lagi, matanya terfokus pada pria kurus di depannya. "Tuan, sekarang setelah bayangan itu sepenuhnya terbentuk, apa yang harus kita lakukan?" Xiao Yan mendengarkan kata-kata tuannya dan menunggu sampai bayangan itu benar-benar kental sebelum bertanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.